Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas AKL 1F akan memaparkan hasil diskusi kami yang terkait artikel yang berjudul Influencing Factors and Mechanism of Coal Enterprise Merger and Acquisition from the Perspective of Dynamic Capability. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama dimulai dari saya sendiri, yaitu Ridho Wardani dengan NPM 223. Yang kedua ada Dharma Putra Raharja dengan NPM 225. Yang ketiga ada Muhammad Sultan Firdaus dengan NPM 230. Yang keempat ada Bayu Hilmi Rahmadian dengan NPM 241. Yang kelima ada Gusti Yunitasari dengan NPM 247. Dan yang terakhir ada Sela Anisya Saharani dengan NPM 249. Selanjutnya terdapat penjelasan identitas jurnal kami yang berjudul Influencing Factors and Mechanism of Coal Enterprise Merger and Acquisition from the Perspective of Dynamic Capability. Kemudian jurnal ini berasal dari Converter Magazine dengan volume 5 dan halaman 366 sampai 381. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Penulis dari jurnal ini yaitu Zhen Zhao dan Min Zhao. Oke, sekarang kita masuk ke slide masalah merger dan akuisisi atau biasa disingkat M&A merupakan cara penting bagi perusahaan batubara untuk memperoleh sumber daya kompetitif utama dan kompetensi inti serta mencapai pertumbuhan yang cepat. Dalam penelitian yang ada, lebih banyak penekanan ditempatkan pada kebijakan integrasi, metode dan evaluasi kerja, kurangnya analisis teoritis dan pengujian empiris pada faktor-faktor pengambilan keputusan utama dan mekanisme pendorong M&A perusahaan batubara. Model konseptual dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan mekanisme aksi M&A perusahaan batubara dibangun, dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi, kemampuan, dan kinerja perusahaan M&A perusahaan batubara dibahas dari perspektif kemampuan dinamis. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menutup kesenjangan pengetahuan tentang faktor apa yang dapat mempengaruhi mekanisme penggabungan perusahaan batubara dan akuisisi dari perspektif kemampuan dinamis, dengan tujuan pertanyaan yang spesifik seperti yang pertama, apakah perspektif mekanisme penggabungan perusahaan batubara dihasilkan oleh perusahaan M&A tersebut, dan yang kedua, apakah hubungan antara faktor yang mempengaruhi konstruksi kemampuan dengan kinerja perusahaan M&A yaitu perusahaan batubara. Tujuan dan batasan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak akses layanan keuangan terhadap tingkat pertumbuhan karyawan menggunakan teknik berbasis evaluasi dampak. Selain itu, tujuan dari penelitian ini juga berguna untuk menutup kesenjangan antara akses terhadap keuangan dan tingkat pertumbuhan pekerjaan di Afrika. Sementara itu, batasan pada penelitian ini dapat dilihat dari hasil mengenai data dan laporan komposisi sampel. Data statistik menunjukkan bahwa meskipun UKM yang termasuk dalam sampel mempekerjakan rata-rata 17 orang secara tetap, dan rata-rata 15 orang tersebut kehilangan pekerjaan selama 3 periode sebelum survei, dan adanya bukti yang jelas dalam lampiran D bahwa akses terbatas ke layanan keuangan menghambat pertumbuhan lapangan kerja dan kinerja penjualan kedua perusahaan. Selanjutnya yaitu hipotesis. Ada 7 variabel dalam hipotesis penelitian ini, yaitu peraturan pemerintah, persaingan industri, kewaspadaan organisasi, orientasi kewirausahaan, persepsi lingkungan, integrasi sumber daya, dan rekonfigurasi sumber daya. Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
peraturan pemerintah, persaingan industri, kewaspadaan organisasi, dan orientasi kewirausahaan akan berdampak baik terhadap persepsi lingkungan, integrasi sumber daya, dan rekonfigurasi sumber daya. Sedangkan untuk variabel persepsi lingkungan, integrasi sumber daya, dan rekonfigurasi sumber daya akan berdampak baik terhadap kinerja jangka panjang dan kinerja jangka pendek perusahaan. Di pengantar ini dijelaskan bahwa batu bara adalah sumber energi utama di Cina yang memiliki arti strategis yang besar untuk memastikan energi nasional keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina terus memperkuat regulasi dan kontrol industri batu bara dengan mempromosikan merger dan akuisisi atau M&A. Perusahaan batu bara membangun grup perusahaan batu bara besar dan meningkat konsentrasi industri. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa M&A antara perusahaan batubara besar dan perusahaan batubara kecil lokal melonjak, dan sejumlah perusahaan batubara raksasa seperti China Energy, Shandong Energy, dan Jineng Group telah didirikan satu demi satu lain. M&A telah menjadi strategi penting bagi perusahaan batubara untuk memperoleh sumber daya utama dan kemampuan inti untuk mencapai pertumbuhan yang cepat dan membangun keunggulan kompetitif yang telah menjadi fenomena umum di batubara industri perusahaan. Di satu sisi juga, industri batubara telah memperluas skalanya dan merestrukturisasi industri tatanan persaingan melalui integrasi horizontal dan memperluas rantai nilai perusahaan melalui merger, vertikal, dan akuisisi yang secara signifikan meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Di dalam penelitian ini lebih banyak memperhatikan diberikan pada kebijakan pemerintah, metode integrasi, evaluasi kerja integrasi, dan topik lainnya. Lalu di sini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, elemen kunci dan mekanisme penggerak perusahaan batubara keputusan M&A masih belum jelas dan kerangka teoritis yang relevan belum ditetapkan. Lalu ada penelitian tentang kinerja integrasi M&A perusahaan batubara bertentangan yang perlu empiris lebih lanjut verifikasi. Dan sebagian besar penelitian yang ada mempelajari kinerja M&A dan nilai M&A batubara perusahaan melalui teori sinergi dan teori kompetensi inti yang sampai batas tertentu mengabaikan dampak dari kelakuan inti kompetensi dan dinamika dan kompleksitas lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat di kinerja M&A. Lalu yang terakhir yaitu ada konsep motivasi M&A, pengembangan kemampuan integrasi sumber daya konfigurasi ulang, dan kinerja perusahaan tidak termasuk dalam kerangka penelitian keseluruhan untuk mengeksplorasi hubungan di antara mereka. Dalam studi yang dilakukan juga dari perspektif pengembangan kapasitas model analisis teoritis faktor-faktor yang mempengaruhi dan mekanisme M&A dibentuk dengan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme M&A perusahaan batubara untuk menjelaskan fenomena M&A yang melonjak dari perusahaan batubara. Untuk pembahasan selanjutnya dari perspektif kapabilitas dinamis, hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi dan pengembangan kapasitas dan perusahaan kinerja perusahaan batubara dibahas juga, dan model hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi dan tindakan mekanisme merger dan akuisisi perusahaan batubara dibangun. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini tentang motivasi merger dan akuisisi perusahaan dapat dibagi menjadi 3 argumen, yaitu teori efisiensi, hipotesis keangkuhan, dan teori keagenan. Merger dan akuisisi dapat dengan cepat melakukan diversifikasi, meraih peluang baru, memasuki yang pasar baru, memperkuat skala dan ruang lingkup ekonomi dengan cepat, memperkaya lini produk, mencapai budidaya intensif pasar yang ada, dan mengalahkan pesaing. Selain itu, penelitian ini juga telah dilakukan pada saat merger dan akuisisi akan dilakukan, kinerja mereka setelah merger dan akuisisi, dan alasan mengapa beberapa merger dan akuisisi lebih berhasil daripada perspektif pembelajaran, sistem, prinsipal agen, dan moral hazard manager. Adapun industri batubara, sebagian besar literatur yang ada berfokus tentang kebijakan integrasi pemerintah, metode integrasi, isu-isu spesifik dalam proses integrasi, dan integrasi evaluasi kinerja atau konstruksi sistem indeks, diskusi metode evaluasi, dan masih banyak lagi. Di dalam
dalam subbab ini juga terdapat poin-poin penting. Yang pertama yaitu industri batubara memiliki struktur yang tidak masuk akal, konsentrasi industri yang rendah, fluktuasi siklus yang jelas, persaingan yang ketat, dan kerentanan yang jelas dari batubara perusahaan. Lalu yang kedua yaitu kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan batubara saat ini, terutama bergantung pada cadangan dan kondisi sumber daya batubara, dan elemen sumber daya memberikan kontribusi terbesar bagi pengembangan batubara perusahaan. Lalu yang ketiga, elemen kompetitif inti dari perusahaan batubara terutama dikendalikan oleh pemerintah sama sekali tingkat dan pengaruh kekuatan pemerintah pada kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan batubara jauh lebih besar daripada kekuatan pasar. Pemerintah yang mengendalikan sumber daya strategis yang penting dan memiliki kekuatan yang besar, persetujuan proyek dan distribusi sumber daya akan secara aktif ikut campur tangan dalam pengambilan keputusan batubara operasi dan manajemen perusahaan dengan menggunakan kekuatannya sendiri dalam mengejar berbagai tujuan sosial. Akibat dari tindakan pemerintah tersebut mengakibatkan perusahaan batubara harus waspada setiap saat memperhatikan perubahan kebijakan peraturan pemerintah dan mengambil tindakan pencegahan untuk beradaptasi dengan persyaratan eksternal dari pemerintah. Lalu yang keempat, rapuhnya industri menyebabkan rasa krisis yang kuat di perusahaan batubara. Lingkungan pengembangan industri batubara telah diperbaiki dan tatanan persaingan pasar telah standar setelah bertahun-tahun reformasi, dan pembangunan industri ini menghadapi persaingan homogen yang serius dengan sejumlah besar perusahaan menderita kerugian berbasis sumber daya, kerugian geografis, kebijakan dan peraturan kerugian, dan kerugian operasional. Untuk selanjutnya yaitu poin kelima, untuk bertahan dan berkembang, perusahaan batubara harus meninggalkan konsep tradisional pembangunan mereka dan membangun konsep baru kewirausahaan, dan terus melakukan kegiatan kewirausahaan yang inovatif, dan juga menciptakan usaha baru dalam bidang baru untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang. Di poin ke-6, dalam situasi realistis, perilaku M dan A dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu prapersiapan, desain M dan A, negosiasi dan penandatanganan, dan integrasi pasca M dan A. Berdasarkan analisis yang ada, proses integrasi M dan A perusahaan batubara dianggap sebagai proses pengembangan kapabilitas yang dinamis, dan 2 faktor eksternal yaitu regulasi pemerintah dan industri persaingan, dan 2 faktor internal yaitu kewaspadaan organisasi dan orientasi kewirausahaan serta kinerja perusahaan termasuk dalam kerangka analisis, dan hubungan di antara mereka akan diuji dan dibahas di latar belakang perusahaan batubara. Selanjutnya yaitu pada peraturan pemerintah dan integrasi M dan A perusahaan batubara. Peraturan pemerintah mengacu pada proses di mana pemerintahan di semua tingkatan mengatur, membatasi, dan mengelola perilaku perusahaan batubara M dan A dan integrasi pasca merger. Yang pertama yaitu hubungan antara perusahaan dan pemerintah. Pemerintah adalah faktor terpenting yang menentukan lingkungan eksternal perusahaan, dan interaksi antara perilakunya dan perilaku perusahaan secara langsung mempengaruhi jalur perusahaan pengembangan. Menurut Nichelle pada tahun 2001 memverifikasi dampak negatif ketidakpastian kebijakan terhadap M dan A antara perusahaan Cina dan Amerika. Perubahan tarif pajak juga akan berdampak penting pada frekuensi dan kualitas akuisisi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan batubara harus selalu memperhatikan perubahan peraturan pemerintah dalam proses pembangunan, aktif menggunakan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan perusahaan, dan secara aktif menyesuaikan alokasi sumber daya asli dan persyaratan kapasitas untuk persyaratan yang baru, dan membuat perubahan strategis besar dan mengambil tindakan pencegahan untuk memenuhi persyaratan eksternal pemerintah. Integritas sumber daya mencakup 2 proses, identifikasi sumber daya dan akuisisi sumber daya dengan fokus kepada pelaksanaan eksternal perusahaan. Di semua tingkatan pemerintah memiliki hak untuk mendistribusikan sumber daya batubara karena sumber daya batubara dimiliki oleh negara, dan pengembangan, penggunaan, dan integrasinya harus dilakukan di bawah bimbingan langsung atau di bawah kontrol langsung dari kebijakan nasional.
pemerintah mengontrol sumber daya strategis yang diandalkan oleh perusahaan batubara untuk kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Sebagai Direktur Perencanaan Penyediaan Layanan Publik dan pengawas, pemerintah mempengaruhi arah sumber daya industri batubara integrasi melalui perencanaan industri, dukungan industri, transformasi industri, infrastruktur, sistem pendukung konstruksi, pengembangan industri, dan ketertiban pasar. Oleh karena itu, proses integrasi sumber dayanya harus diatur dan diinterferensi oleh pemerintah. Sumber konfigurasi ulang dapat secara efektif meningkatkan fleksibilitas sumber daya dan fleksibilitas koordinasi perusahaan, yaitu bermanfaat bagi perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengatur ulang sumber daya yang berada di bidang yang berbeda dan menerapkannya ke pembangunan daya saing perusahaan, mengubah peluang potensial menjadi keuntungan perusahaan, mempromosikan produk teknologi, manajemen, dan inovasi proses, dan cepat beradaptasi dengan permintaan pasar dan meningkatkan kinerja kompetitif perusahaan. Pengaruh pemerintah terhadap rekonfigurasi sumber daya batu bara perusahaan terutama diwujudkan melalui kebijakan industri, kebijakan produksi, keselamatan, dan pelindungan lingkungan kebijakan. Selanjutnya ada persaingan industri dan integrasi M&A perusahaan batubara. Dalam persaingan industri mengacu pada entitas persaingan antar perusahaan dalam industri batubara. Dan dipercaya organisasi perusahaan adalah respon terhadap lingkungan kompetitif eksternal dan persepsi memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi yang pertama fungsi kognitif wawasan, yang kedua fungsi pengenalan peluang dan pembelajaran fungsi kognitif, serta terdapat 5 kategori objek. Yang pertama adalah persepsi perubahan teknologi, persepsi permintaan pasar, persepsi persaingan industri, persepsi krisis perusahaan, dan persepsi kebijakan regulasi. Serta pemangku kepentingan seperti adanya pemasok, pesaing, dan mitra perusahaan khusus untuk tingkat persaingan industri persepsi. Kemudian meningkatkan kemampuan persepsi perusahaan sangat membantu untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, merasakan perubahan dalam lingkungan teknologi eksternal. Di dalam mendeteksi strategi kompetitif pesaing, mengidentifikasi peluang dan ancaman, memahami tren perkembangan masa depan, dan mempromosikan inovasi pengetahuan dan inovasi teknologi. Nah, perusahaan ini juga harus memperhatikan dengan seksama perubahan pesaing, mendeteksi adanya perubahan lingkungan, menghilangkan efek buruk, dan mengadopsi persaingan strategi untuk memastikan posisi dominan mereka dalam persaingan. Kemudian ada yang menunjukkan bahwa formasi bisnis baru akan membawa persepsi tekanan persaingan yang lebih tinggi, sementara perusahaan yang sudah ada dengan skala kecil dan produktivitas rendah dan mereka yang terletak di daerah padat penduduk biasanya lebih cenderung menghubungkan pembentukan bisnis baru dengan tekanan kompetitif yang lebih tinggi. Kemudian perusahaan batubara sebagai perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya cenderung mengalami penurunan dan bahkan mati karena perubahan faktor lingkungan eksternal seperti penipisan sumber daya. Dalam kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan batubara terutama tergantung pada cadangan dan kondisi terjadinya sumber daya batubara beserta elemen sumber daya memberikan kontribusi yang paling besar terhadap perkembangan industri batubara. Nah, di sini karena industri batubara memiliki struktur industri yang sepenuhnya kompetitif dengan jumlah yang besar perusahaan, hambatan yang masuk maka akan sangat rendah dan persyaratan rendah untuk modal teknis dan sumber daya manusia. Kunci pengembangan perusahaan pada tahap ini masih tergantung pada faktor bawaan seperti cadangan batubara yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kondisinya terjadi sumber daya dan elemen sumber daya berkontribusi paling besar untuk pengembangan perusahaan. Lalu kesimpulannya pada subbab ini adalah jika perusahaan batubara ingin memperoleh suatu keuntungan dan keunggulan dalam persaingan berbisnis, mereka harus merebut hak untuk mengeksploitasi sumber daya batubara berkualitas tinggi melalui sumber daya integrasi.
dan harus bersaing di sekitar integrasi sumber daya alam batubara yang berkualitas tinggi, kondisi lokasi yang memadai, kemudian kondisi koordinasi industri, sumber daya modal dan sumber daya manajemen, sehingga memperoleh manfaat yang berbeda disebabkan oleh kelangkaan sumber daya dan perbedaan kualitas. Nah, di sini mereka juga harus mengoptimalkan berbagai sumber daya tersebut melalui sumber daya konfigurasi ulang, sehingga nantinya semua jenis sumber daya cocok dan saling melengkapi dan menjadi kompetitif keuntungan. Selanjutnya ada kewaspadaan organisasi dan integrasi M&A perusahaan batubara. Nah, dalam kewaspadaan organisasi mengacu pada kemampuan perusahaan batubara untuk mendeteksi perubahan internal dan eksternal lingkungan. Nah, lalu kemudian di sini juga dibagi menjadi tiga proses utama, yaitu yang pertama wawasan perhatian atau scanning, yang kedua pengerahan perhatian atau pembuatan makna atau interpretasi, dan yang ketiga pemilihan perhatian atau pembelajaran dan pengambilan keputusan. Nah, di dalam kewaspadaan organisasi ini merupakan sifat yang melekat fitur perusahaannya. Di dalam intinya adalah pengamatan dinamis dan identifikasi lingkungan eksternal terlepas dari multi perhatian, wawasan interaktif atau penilaian berwawasan ke depannya, yang bertujuan untuk meningkatkan dinamika sensitivitas lingkungan perusahaan dan meletakkan dasar untuk integrasi sumber daya dan sumber daya konfigurasi ulang. Nah, dalam kewaspadaan ini juga menjadi prasyarat yang diperlukan bagi perusahaan untuk menerapkan perilaku. Juga ditemukan bahwa perusahaan harus meningkatkan kemampuan mereka untuk mencari, menemukan, mengidentifikasi, menyaring, memahami, dan menanggapi perubahan lingkungan eksternal yang ada, kemudian mengoptimalkan dan mengalokasikan sumber daya secara dinamis, dan memperoleh keunggulan kompetitif keuntungan. Karena itu sangat penting untuk tetap waspada terhadap lingkungan eksternal, menerapkan organisasi, mengubah tindakan. Nah, juga ditemukan bahwa kewaspadaan organisasi mempengaruhi preferensi pengambilan keputusan perusahaan dan input sumber daya. Di integrasi sumber daya dan konfigurasi ulang sumber daya adalah mode tindakan yang paling penting dari perubahan organisasi di perusahaan batubara. Selanjutnya, orientasi kewirausahaan dan integrasi M&A perusahaan batubara. Ya, jadi di awal kewirausahaan sendiri adalah proses mengidentifikasi peluang, mengintegrasikan sumber daya dan memenuhi pelanggan kebutuhan. Nah, orientasi kewirausahaan ini mencerminkan konsep dan cara pengambilan keputusan strategis inovasi, perubahan, risiko, dan tindakan lanjutan. Nah, di saat ini terdapat 3 dimensi yang diterima secara umum, yaitu dimensi inovatif dan inisiatif. Nah, orientasi kewirausahaan ini yang diusulkan di sini mengacu pada adanya suatu sikap atau kemauan yang dimiliki oleh perusahaan batubara yang meliputi serangkaian proses, praktik, dan aktivitas pengambilan keputusan yang terkait dengan perilaku kewirausahaan, seperti mengidentifikasi peluang dan sumber daya integritas untuk mencapai suatu tujuan kewirausahaan perusahaan batubara. Lalu terdapat 3 dimensi pada orientasi kewirausahaan. Yang pertama ada dimensi inovatif. Nah, di sini mengacu pada kemauan dan tingkat perusahaan batubara untuk menciptakan produk atau layanan baru atau meningkatkan produk dan layanan yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kemauan dan tingkat penggunaan teknologi baru atau manajemen baru, metode, serta keterampilan dan mengembangkan atau memperkuat produk dan layanan. Yang kedua, dimensi proaktif, yaitu mengacu pada kemauan perusahaan batubara untuk menangkap peluang pengembangan secara proaktif dan mengambil tindakan proaktif untuk proaktif menghadapi tantangan yang dibawa oleh lingkungan eksternal nantinya, sehingga mampu menangkap peluang transformasi dan memenangkan keunggulan kompetitif baru. Yang ketiga ada dimensi resiko yang mengacu pada kesediaan perusahaan batubara untuk menginvestasi sejumlah besar sumber daya dalam proyek berisiko tinggi dan pengambilan tinggi, dan merupakan ukuran resiko yang diambil oleh perusahaan batubara dan toleransi yang ketidakpastian. Karena perusahaan batubara sendiri ini dihadapkan pada ketidakpastian eksternal lingkungan yang ada,
yang memiliki peluang pasar dan berbagai tingkat resiko. Hanya mereka yang berani mengambil resiko yang dapat merebut peluang pasar dan mendapatkan kinerja perusahaan yang lebih tinggi. Integrasi M&A dan kinerja perusahaan batubara. Nah, di banyak penelitian telah menunjukkan pentingnya membangun kapabilitas perusahaan melalui kapabilitas M&A, kemampuan organisasi tingkat tinggi, termasuk persepsi peluang dan ancaman eksternal, integrasi sumber daya dan kemampuan internal beserta eksternal, dan pemisahan dan konfigurasi ulang sumber daya yang sangat konsisten dengan proses kunci M&A. Banyak juga peneliti yang mengonfirmasi bahwa M&A adalah kewirausahaan proses dalam organisasi perusahaan. Yang sukses adalah proses pembangunan kemampuan dinamis perusahaan. Lalu yang dibahas sekarang adalah proses M&A perusahaan batubara dianggap sebagai proses membangun kemampuan dinamis, dan kemudian hubungan antara mereka dan kinerja perusahaan batubara dipelajari. Nah, di antara beberapa studi tentang variabel hasil kemampuan dinamis serta studi yang telah fokus dari dampak dari kemampuan dinamis pada kinerja perusahaan dan keunggulan kompetitif. Oke, kita masuk ke pengukuran variabel penelitian. Indikator kinerja batubara diukur dengan menggabungkan kinerja jangka pendek dengan kinerja jangka panjang. Dengan kinerja jangka pendek diukur dengan kinerja keuangannya, dan kinerja jangka panjang diukur dengan keunggulan kompetitif. Item pengukuran di atas diberi skor oleh Linker 7 skala poin, dari yang pertama sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Oke, next. Kita masuk ke desain kuesioner dan pengumpulan data. Kuesioner awal telah diuji sebelumnya, dan sekitar 40 data kuesioner yang valid diperoleh dengan menyebarkan kuesioner awal kepada Poly Energy Holding Company dan SDIC Coal Holding Company. Dasar data yang dikumpulkan, diproses dan diasumsikan, dan ekspresi item pengukuran terkait direvisi untuk mengkonfigurasi bahwa tidak ada ambiguitas semantik dalam kuesioner. Hasil pretest skala kecil mengesampingkan masalah kecenderungan jawaban yang jelas, skor yang terlalu terkonsentrasi, dan pertanyaan yang bias. Dalam aspek pemilihan sampel yang ditambahkan ke kuesioner formal untuk menguji apakah perusahaan telah melakukan merger dan integrasi, dan mereka tidak dikeluarkan dari sampel untuk memastikan bahwa sampel memenuhi tujuan penelitian. Penyelidikan resmi dimulai pada Desember 2019 melalui saluran informasi seperti China Coal Group, Poly Energy, China Nation Coal Association, Sandage Energy Group, dan model sosial. Kuesioner didorong melalui WeChat, QQ, email, WGX, dan cara lainnya. Sebagian besar perusahaan sampel yang survei didistribusikan di daerah penghasil batubara, yang utamanya di Cina. Akhirnya, 382 kuesioner diterima pada Juni 2020 dengan 323 valid, terhitung 84,5% dari total kuesioner yang dipulihkan. Dalam penelitian ini, usia perusahaan, ukuran perusahaan, dan jenis industri diambil sebagai variabel kontrol. Dari usia perusahaan, 89,7% dari ketiga jenis perusahaan bersampel tersebut berusia 8-15 tahun, dan 20-40 tahun, yang terakhir lebih dari 40 tahun. Dalam skala perusahaan dengan lebih dari 10.000 karyawan menyumbang 32,6%, dan perusahaan dengan 500 hingga 1.000 karyawan menyumbang 22,3%. Sampel melibatkan 6 subsektor industri batubara, di antaranya presentase kumulatif industri pertambangan batubara industri konstruksi tambang, industri pembuatan peralatan mesin batubara, dan industri tenaga batubara sebesar 85%.
Oke, next. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas dan validitas variabel. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Sedangkan validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Di sini terdapat 4 analisis yang digunakan, yaitu yang pertama korelasi item total korelasi atau CITC, yang kedua koefisien Cronbach, yang ketiga analisis CITC yang dimodifikasi, yang keempat analisis faktor konfirmatori. Di sini CITC merupakan salah satu parameter dari properti psikometris level butir. Namun demikian, nilai ini tidak termasuk parameter yang secara spesifik mendukung validitas, bahkan tidak termasuk dalam bukti validitas pada konsep validitas terbaru. Cronbach merupakan sebuah ukuran keandalan yang memiliki nilai berkisar dari 0 sampai 1. Analisis faktor konfirmatori atau confirmatory factor analysis atau CFA adalah suatu teknik di mana secara a priori teori dan konsep telah diketahui atau ditentukan terlebih dahulu indikator-indikator yang digunakan dan variabel-variabel mana saja yang masuk ke dalam indikator tersebut. Pada artikel ini terdapat 3 penilaian. Yang pertama, Normal Fit Index atau NFI. Ukuran perbandingan antara proposed model dengan null model, NFI cenderung merendahkan nilai fit pada penggunaan sampel kecil. Tingkat signifikansi yang direkomendasikan adalah nilai NFI lebih 0,9 hingga 0,95. Yang kedua, Comparative Fit Index atau CFI. Dikenal dengan Bandler Fit Index atau BFI, merupakan ukuran perbandingan antara model yang dihipotesiskan dengan null model. CFI tidak dapat dipengaruhi oleh ukuran sampel. Tingkat signifikansi yang direkomendasikan adalah nilai CFI lebih dari 0,9 hingga 0,95. Yang ketiga, Incremental Fit Index atau EFI sama dengan CFI, namun EFI dapat mengoreksi ukuran sampel. Tingkat signifikansi yang direkomendasikan adalah nilai EFI 0,9 hingga 0,95. Next, selanjutnya ada hubungan antara statistik dan deskriptif dan variabel. Industri sebagai variabel virtual tidak tercantum dalam matriks koefisien korelasi pada tabel ini. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Untuk memverifikasi lebih lanjut tingkat kesesuaian antara model konseptual dan data aktual, model persamaan struktural digunakan untuk memverifikasi uji hipotesis. Menurut hasil pemasangan model awal, hubungan covariance antara peningkatan residual untuk jalur parameter dengan MI lebih besar dari 3,84 dianalisis menggunakan output residual dari model persamaan struktural, dan model tersebut direvisi dan ditentukan untuk model awal. Fitting dilakukan oleh pengimpor data dan hasilnya ditunjukkan pada tabel 7. Hasil pemasangan menunjukkan bahwa nilai X kuadrat adalah 3380,516. DF sama dengan 1378 dan nilai X kuadrat dibagi DF adalah 2,453 yang berarti kurang dari 3. Nilai RMSEA sama dengan 0,67 atau kurang dari 0,08, sedangkan nilai NFI, DLI, CFI, dan IFI masing-masing adalah 0,916, 0,921, 0,901, dan 0,902. Semuanya lebih tinggi dari 0,9, yang menunjukkan bahwa model memiliki efek pemasangan yang baik. Ada total 18 jalur antara variabel, kecuali jalur peraturan pemerintah atau GR terhadap integrasi sumber daya atau IR, dan persaingan industri atau IC terhadap integrasi sumber daya atau IR. Kedua jalur ini lulus uji dalam analisis regresi hierarkis yang menunjukkan bahwa hipotesis yang terkait dengan kedua jalur tersebut kurang didukung. Hipotesis lain terbukti benar dengan verifikasi persamaan regresi. Selanjutnya yaitu hasil diskusi.
Meskipun 323 sampel yang valid dikumpulkan melalui penggunaan berbagai modal sosial, penelitian berdasarkan sampel yang lebih besar mungkin lebih representatif dan universal. Data yang dikumpulkan dalam makalah ini bersifat cross-sectional, yang sedikit tidak cukup untuk menilai hubungan kausal antar variabel. Di masa depan, skala khusus harus dikembangkan melalui studi kasus atau penelitian teoritis yang membumi untuk lebih mencerminkan perilaku M&A perusahaan batubara. Kemudian, dalam penulisan ini, hanya intensitas persaingan, regulasi pemerintah, dorongan kewirausahaan, perilaku kewaspadaan, dan aspek-aspek lain yang dihadapi oleh perusahaan batubara yang dipertimbangkan dalam studi faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme M&A perusahaan batubara. Dan untuk kenyamanan penelitian, proses integrasi setelah M&A diperlakukan sebagai kotak hitam dalam makalah ini, dan pengaruh integrasi interpersonal, integrasi tugas, keadilan prosedural, dan keadilan informasi terhadap kinerja perusahaan tidak dikembangkan dalam uji empiris. Dalam penelitian masa depan juga merupakan salah satu arah penelitian untuk mempertimbangkan studi lebih lanjut bagaimana menciptakan nilai melalui integrasi yang efektif dan bagaimana memasukkan ketidakpastian lingkungan eksternal ke dalam analisis kerangka penelitian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada makalah ini, berdasarkan 323 sampel data M&A perusahaan batubara di daerah penghasil utama batubara di negara ini, faktor-faktor dan mekanisme yang mempengaruhi M&A perusahaan batubara dipelajari kontribusi dan inovasi teoritis utama, yaitu yang pertama, badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN. Di industri batubara telah menjadi kekuatan penuntun untuk M&A di industri batubara karena karakteristik strukturalnya yang besar dan peran ganda pemerintah. Karena dalam industri batubara, karakteristik konsentrasi industri yang rendah, intensitas persaingan yang tinggi, fluktuasi dan kerapuhan periodik yang jelas, persaingan industri, kewaspadaan organisasi, dan orientasi kewirausahaan telah menjadi motivasi penting untuk mendorong perusahaan batubara untuk menerapkan M&A. Yang kedua, membangun model konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi dan mekanisme M&A perusahaan batubara. Berdasarkan deduksi teoritis, hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi M&A perusahaan batubara, peningkatan kemampuan dan kinerja perusahaan dibahas dari perspektif kapabilitas dinamis, mekanisme transmisi dan jalur pengaruh antar variabel ditetapkan, dan model hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi M&A perusahaan batubara dan mekanisme tindakan dibangun. Dan yang ketiga, dalam makalah ini, mekanisme pengaruh integrasi M&A perusahaan batubara dipilih sebagai objek penelitian. Pada poin ketiga ini merupakan upaya untuk menerapkan teori kewirausahaan pada penelitian integrasi M&A perusahaan batubara. Perusahaan integrasi M&A dianggap sebagai proses pengembangan kemampuan dinamis perusahaan batubara yang tidak ditemukan dalam studi sebelumnya. Ya, selanjutnya kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan yang pertama ini teori dan model analisis yang digunakan tepat. Kedua, penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami. Selanjutnya, kekurangan. Penelitian ini masih membutuhkan studi lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat. Yang kedua, penelitian ini tidak memiliki kecukupan bukti yang jelas dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.